Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Pemirsa dimanapun anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima di dalam bulan Ramadan, dan kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas segala amal ibadah yang kita lakukan dengan kebaikan di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Kemarin kita telah membahas tentang amalan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu puasa. Maka di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan amalan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu sholat malam. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Pemirsa dimanapun anda berada, tidak ada sholat sunnah yang sering disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran melainkan sholatul lail, yaitu sholat malam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sholat malam di dalam Al-Quran ini lebih daripada 7 kali di berbagai macam ayat. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa ta'aw wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan di malam hari itu lebih berkesan di dalam hati dan juga menguatkan hati. Ibadah sholat malam ini juga merupakan ibadah yang paling baik dilakukan, karena Nabi SAW bersabda, afdalus sholat ba'da faridah sholatul lail. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu yaitu sholat malam. Maka dari itu hendaklah kita selalu melaksanakan sholat malam, karena dia merupakan amal ibadah yang paling baik kita lakukan. Coba kita bayangkan, ketika Nabi SAW mengemban amanah dakwah di kota Mekah, maka ketika itu Nabi SAW menghadapi rintangan yang sangat berat sekali. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita untuk melaksanakan sholat malam. Maka yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat malam? Jawabannya adalah, karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan hati daripada Nabi kita Muhammad SAW itu melalui sholat malam. Karena sifat daripada sholat malam ini adalah dapat mengkokohkan hati kita. Maka dari itu, barang siapa yang mereka ingin dikuatkan hatinya, dikokohkan hatinya di atas Islam dan juga iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka laksanakanlah sholat malam. Karena orang yang rajin melaksanakan sholat malam, Allah subhanahu wa ta'ala akan tanamkan keistiqomahan di dalam hatinya. Dan orang yang rajin melaksanakan sholat malam, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan di dalam diri mereka. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taman-taman surga. Allah tempatkan mereka di dalam surga yang di dalamnya terdapat mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Dan mereka senantiasa menerima pemberian-pemberian dari Rabb mereka. Siapakah mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memasukkan mereka ke dalam surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada mereka kenikmatan? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mereka, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat muhsin, yaitu perbuatan ihsan, kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Yaitu bentuk kebaikannya adalah mereka senantiasa menyedikitkan tidur mereka di malam hari, dan mereka gunakan di malam hari itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengisi akhir daripada malam mereka dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang-orang ahli surga
orang-orang penghuni surga itu adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam mereka dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada malam mereka. Maka dari itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, hendaklah kita senantiasa menghidupkan malam-malam di dalam bulan Ramadan ini, yaitu dengan cara melaksanakan qiyamul lail atau melaksanakan salat malam. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia mendirikan malam di dalam bulan Ramadan didasarkan dengan iman dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Dan adapun salat malam yang dilakukan di malam bulan Ramadan itu adalah salat tarawih. Dan sebaik-baiknya salat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang dia salat bersama imam sampai dengan selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan baginya bagaikan orang yang salat semalam suntuk. Maka ini adalah keutamaan bagi orang yang melaksanakan salat malam di malam bulan Ramadan, yaitu bersama imam bahkan sampai dengan selesai. Maka dari itu, marilah kita menghidupkan malam-malam kita di dalam bulan Ramadan ini dengan cara memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggugurkan segala dosa-dosa kita di dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.